Raffi dan Tejo adalah kakak adik. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Mereka adalah anak dari pasangan Ibu Ratmi dan Bapak Satno. Namun setelah dewasa, mereka berpencar. Mereka tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Raffi tinggal di kota, sedangkan Tejo tinggal di sebuah desa. Keduanya bersekolah di sekolah yang sama hingga SMA. Selain bersaudara, mereka juga menjalin persahabatan dengan sangat dekat. Tumbuh dewasa, namun takdirnya berbeda. Raffi berhasil sebagai pengusaha tanaman hias, dan Tejo hanyalah seorang preman desa yang kerjanya tidak begitu jelas. Raffi sampai sekarang masih bujangan, walaupun dia pengusaha tanaman hias yang cukup sukses, sehingga dia dikelilingi banyak wanita. Namun dia belum cukup tertarik pada gadis manapun. Berbeda dengan Tejo, dia mampu menikahi Eva, gadis bunga desa yang ada di desanya. Tejo menggunakan ancaman terhadap ayah Eva untuk melamarnya. Dia terpaksa menerima lamaran Tejo, padahal Eva jelas ingin menikah dengan orang lain. Raffi, untuk modal 10 tanaman aglonema, aku pinjam 20 juta aja. Jo, aku akan kasih 10 tanaman senilai 20 juta, dan kamu ngambilkan 21 juta setelah laku, gimana? Oke, Raffi, aku setuju. Bayangkan keuntungan yang kamu dapatkan. Jika tanaman mendapatkan untung 500.000, kamu akan mendapatkan untung 5 juta rupiah. Untuk Raffi 1 juta, Tejo masih untung 4 juta. Tejo tersenyum, gigi putih terlihat kusam dan kekuningan. Tejo tidak tahu siapa yang bisa bayangkan kalung dan anting emas yang selalu Tejo janjikan pada Eva. Ya, sejak menikah 7 bulan lalu, Tejo sudah berjanji akan memenuhi tuntutan Eva setelah ijab kabul. Namun takdir tidak berpihak padanya. Dalam perjalanannya sebelum festival pameran di lapangan desa, tanaman yang ingin Tejo jual menghilang. Tanaman beserta potnya yang ia letakkan di halaman belakang hilang. Tejo hanya bisa melihat setapak kaki di halaman rumah. Tejo lemas dan bingung. Festival pameran desa pun berlalu tanpa satupun tanaman yang dijualnya. Hutang 21 juta rupiah terbayang, jumlah yang tidak sedikit yang harus dibayarkan segera. Tejo bingung memikirkannya. Jo, seperti yang kamu janjikan, aku akan mengambil uang aku dengan bunganya. Tapi Raffi, aku mendapatkan musibah. Tanamanku dicuri. Ya, itu bukan urusanku. Jika tidak bayar, aku akan memanggil polisi. Raffi, beri aku waktu 1 bulan. Nggak bisa, Jo. Aku akan bilang ke ayah ini sebagai penggantinya. Apa katamu? Tejo marah karena Tejo tidak mau ayahnya kecewa untuk kesekian kalinya karena ulahnya. Badik masih dipegang, ditikamkan ke dada Raffi. Darah deras, Raffi terjatuh. Tejo pun menjadi buronan. Tejo menggotong tubuh Raffi yang penuh darah ke dalam lemari kamar untuk disembunyikan. Tejo bercerita kepada istrinya dan minta maaf tidak bisa memberikan apa yang dia minta, dan dia mengakui kesalahannya. Istri punya pun memaafkannya dan bersedia diam dan tidak menyebarkan cerita ini
dan tentang rencana pelarian si Tejo sebelum seseorang menemukan tubuh Raffi dan menjadikan Tejo sebagai buronan. Tejo bilang ke istrinya jangan sekali-kali curhat kepada Agustin. Walaupun keluarga Tejo sangat dekat dengan Agustin dan setiap kali Tejo berbicara pada istrinya di rumah, karena rumah Tejo sangat kecil, Agustin pasti bisa mendengar. Aku nggak akan bilang ke Mbak Agustin, Mas, kata Eva. Setelah berbicara dengan istrinya, Tejo pergi ke rumah ayahnya dan ingin meminjam uang untuk kabur keluar kota. Keesokan harinya, si Tejo diantar istrinya menuju ke terminal bis. Untuk mengelabui polisi, Tejo selalu menggunakan kacamata hitam, topi, dan rambut palsu. Di rumahnya tersedia berbagai model rambut palsu, keriting, panjang, putih, campuran hitam dan putih. Juga tersedia berbagai kumis dan jambang palsu serta kacamata hitam. Dek, aku pergi dulu. Doakan aku, ucap Tejo sebagai salam perpisahan kepada istrinya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya, Mas. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.